Ya, dialog kita kembali lanjutkan. Pak Kristiadi tadi ada menyebutkan kalau kita tadi mapping, begitu mencoba mapping ya, ada masalah Ya, betul. isu energi, lalu soal pangan, pangan ya dan kan, juga soal tadi kemudian overlapping mengenai lembaga yang satu dengan yang lain. Apakah kemudian dengan adanya tim transisi ini, rumah transisi ini ada sebuah jaminan bahwa itu berpengaruh terhadap nanti pembenahan hal-hal yang Anda sebutkan tadi? Begini, sebetulnya demokrasi pun tidak memberikan jaminan keberhasilan. Tapi demokrasi menjanjikan adanya suatu perubahan yang dilakukan dengan tertib dan manusiawi, ya. Nah, termasuk apa yang dilakukan sekarang ini. Tetapi bahwa kita melihat bahwa di mana menjanjikannya bahwa oh ini ada kelompok, ada kubu, yang mempunyai niat baik untuk melakukan sesuatu yang sejak lama tidak pernah diurus, ya kan. Dulu kalau kabinet, isi kabinet itu terus terang aja zamannya Pak SBY kan, ya pokoknya asal ketua umum semua dimasukkan, dianggap nanti akan ada pemerintahan yang kuat. Tapi kan tidak. Apakah ini juga sebuah indikasi bahwa nanti kabinetnya juga profesional ya Pak ya? Menurut saya akan terjadi seperti itu. Dengan pemetaan yang baik, dengan keterbukaan ya Pak Jokowi dan juga tentu Pak Yusuf Kalla dan juga timnya, saya lihat teman-teman muda-muda yang saya kira secara akademik dan pengetahuan dia mengetahui persis seperti apa pemetaan itu. Saya merasa percaya bahwa kabinet tidak akan diisi oleh sembarang orang, tidak diisi oleh sembarang orang. Tentu akan diisi oleh orang tadi mempunyai kompetensi dan yang bersih ya, sebersih apa? Karena juga tidak semua orang partai itu kemudian juga buruk semua kan, tetap masih ada orang-orang partai yang bisa dijadikan jago. Yang kalau saya diminta contoh, saya setuju dengan salah satu teman mungkin Mas Budiman Sujatmiko, seperti Mas Lukman Hakim. Ini salah satu contoh saja dari partai yang orang memang percaya orang ini benar, bahwa orang betul, bahwa orang pun sampai tidak berani menduga bahwa Mas Lukman itu orang mau korupsi sampai setinggi itu integritas dia ini. Terus masih ada banyak orang seperti itu. Ini ada niat baik dari kubu katakanlah kubu Jokowi dan juga dari pemerintahan yang sekarang dari SBY begitu, tapi kan kemudian niat baik belum tentu diapresiasi oleh masyarakat luas, apalagi ada serangan dari kubu dari Prabowo Hatta yang menyatakan bahwa pembentukan tim transisi ini tidak etis dan akal-akalan deal politik. Ini bagaimana Pak menurut Anda? Ya, menurut saya kalau ukuran soal etis dan tidak etis itu menurut saya beginilah, jangan juga berkaca dengan diri sendiri. Bagaimana seseorang calon presiden bisa mengusulkan Pak SBY supaya mengeluarkan perpu yang supaya bisa ada pemerintahan diundur setahun untuk mengadakan suatu pemilu ulang. Itu bagi saya sudah ada. Kalau suara-suara seperti itu oke lah, dia itu dibiarkan saja. Nanti akan padam sendiri suara seperti itu. Dengan bukti-bukti yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kalla, menurut saya isu-isu yang sudah tidak ada kualitasnya itu dan yang akan redam sendiri oleh sesuatu keberhasilan setapak demi setapak yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Yusuf Kalla. Pak Kristiadi, kemudian kalau misalnya orang meragukan begitu ya, penting nggak sih ini rumah transisi, penting nggak sih tim transisi, lalu kemudian efektif tidak adanya tim transisi ini? Apa tolak ukur untuk mengukur bahwa ini saya kira ada transparansi efektif atau tidak? Ya, supaya juga tidak ada dugaan-dugaan mengenai masalah-masalah transaksi kepentingan sesaat dan lain sebagainya. Itu sebaiknya ada transparansi, artinya secara reguler menurut saya tim ini mungkin bisa diskusi dengan pimpinan editor dari media-media bahwa kita sebetulnya langkah sekarang ini adalah ini ya, energi, pangan, lalu depolitisasi birokrasi, penataan desain struktur itu seperti ini ya, dan kemudian juga kita selalu terbuka siapa saja orang-orang yang paling baik untuk bisa masuk dalam keranjang yang dipersiapkan untuk menyeleksi orang-orang yang mau membantu menjadi tim kabinet dan lain sebagainya. Menurut saya transparansi kunci untuk juga mencegah adanya kecurigaan-kecurigaan dan juga meredam adanya omongan-omongan yang tidak bermutu yang sekedar ingin menjatuhkan dengan cara-cara yang menurut saya sudah tidak lagi relevan lagi untuk sekarang ini. Kalau tolak ukur untuk efektivitasnya apakah kebijakan atau apa nih Pak? Kalau tolak ukurnya nanti sudah kita tahu bahwa setelah kita rakyat bisa mengikuti apa yang jadi disampaikan kepada soal tim transisi ini, ya apa saja yang menjadi agenda-agenda yang sebetulnya
dilakukan ya kebijakannya seperti apa lalu, ya kan? Apa betul ada kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif yang langsung bisa dijadikan rasakan masyarakat, misalnya soal jaminan kesehatan, ya, lalu mengenai yang lain seperti itulah ya, seperti apa itu saya kira perlu sekali. Oleh karena itu 100 hari Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala ini menurut saya bisa memberikan suatu karya-karya ya yang cukup singkat tapi memberikan bukti awal saya memang mau sesuatu yang benar ini, ya. Ini 1, 2, 3 seperti itu. Dalam 100 hari kerja nanti pemerintahan Jokowi JK, karena Pak Jokowi sendiri memang menjanjikan bahwa beliau akan memberikan yang nyata begitu untuk masyarakat Indonesia. Betul sekali. Baik, jadi mungkin apa untuk efektivitas kita untuk melihat atau mengevaluasi dari tim ini adalah di 100 hari begitu? 100 ya hari kira-kira 100, kita sebenarnya bukan bilang karena ada tradisi seperti itu ya. Itu bisa juga kita lakukan. Mungkin tidak oke lah 100 hari itu Kak. Kalau orang di Jogja Jawa Tengah itu Kak, kalau 100 hari kok seperti memperingati orang mati ya. 100 hari, 1000 hari ya. Tapi oke lah kalau itu digunakan sesuatu yang mungkin lebih terukur ya. Oke lah mungkin setelah setengah tahun apa yang dikerjakan seperti itu. Ya kan, apakah kebijakan-kebijakan itu betul-betul kebijakan yang memang masyarakat bisa merasakan ini. Kebijakan itu retorika, ya toh, mimpi atau sesuatu yang nyata. Itu perlu sekali. Tapi juga jangan terjebak kepada populis sesaat, ya, supaya masyarakat kemudian bergembira, senang, euforia. Enggak lah, pokoknya kecuali 100 hari ada yang memberikan sesuatu harapan, tapi juga Pak Jokowi, Pak Yusuf Kala juga bisa memberikan masyarakat bahwa apa yang kita capai ini harus ada partisipasi masyarakat. Kita capai itu memerlukan suatu kerja yang sangat keras, karya raksasa seperti ini. Tapi apapun akhirnya dari tim transisi ini harus terbuka seperti yang Anda katakan tadi, dengan mengundang media dan segala macam begitu. Agar mereka sekarang mulai terbuka sekarang. Agar jadi transparansi begitu. Transparansi, betul. Baik, kita nanti dialog kita lanjutkan kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami.